Amin. Dengan bahagia nanti dilanjutkan dengan diskusi dan jawab kalau ada yang perlu kita diskusikan. Saya kira itu sudah pengantar dari kami. Mari bersama-sama kita buka pengajian ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz kami persilakan untuk menyampaikan materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bihidayatil imani wal islam. Hadana bihidayatit taqwa. Hadana bihidayatil Qur'an. واهدنا إلى صراط المستقيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو راحة خير من الدنيا وما فيها صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah tafakufiddin, jamaah lintas masjid, forum lintas masjid Kota Bandar Lampung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai pagi hari ini minggu bulan tahun ini Allah Subhanahu wa taala bangunkan kita kembali, bangkitkan kita kembali. Kita bersyukur alhamdulillah dibangunkan dalam keadaan iman, Islam, sehat jasmani dan rohani, dan diberi kesempatan yang pada akhirnya kita bisa bersama-sama hadir kembali di rumahnya Allah, hadir dalam rangka memenuhi panggilan Allah, seruan Allah, undangan Allah, yaitu mendirikan sholat subuh alhamdulillah dengan berjamaah. Sholat subuh, sholat adalah perintah Allah, berjamaah adalah perintah atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat teriring salam, salam teriring salawat, mari selalu kita sampaikan kepada junjungan kita, panutan kita, nabi kita, uswatun hasanah kita, habibana wa safi'ana wa zuhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan selalu menyampaikan salawat dan salam, bukti cinta kita kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada keluarga Nabi, sahabat Nabi, ahli Nabi, dzurriyyah Nabi yang selalu berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya. Kita mohon kepada Allah semoga kita, keluarga kita, jamaah kita, muslimin muslimat besok di hari kiamat digolongkan orang-orang yang selalu mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita sampaikan materi, kami akan sampaikan salah satu riwayat ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika masuk Masjid Nabawi. Nah, ketika Rasulullah masuk masjid, dilihat yang di ujung sana itu. Ini mohon maaf yang bisa sholat di ujung-ujung itu. Dilihat
Di ujung sana itu ada seseorang. Nah, seseorang di situ dalam riwayat tidak diketahui ini sahabat siapa. Pokoknya apa namanya itu A'rabiyun, ya seorang laki-laki, ya apa namanya itu Arab Badui, ya itu sedang sholat. Diperhatikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholatnya ini patas eksekutif. Ya, gimana itu patas eksekutif itu? Super cepat, super cepat. Terus sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala takbir, kemudian baca fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk, terus sampailah salam. Selesai salam dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ini memanggil dengan penuh hikmah. Sahabat, sini. Sholatlah kembali, seakan-akan Anda belum sholat. Jadi Rasulullah menegur dan memperingatkan itu bukan dengan marah, ya, tetapi penuh dengan hikmah. Sahabat, mbok diulangi lagi ya. Kayaknya kamu ini belum sholat ini. Nah, itu. Sholli fa innaka lam tusolli. Wahai sahabatku, ulanglah kembali, sholatlah kembali, seakan-akan kamu ini belum sholat. Sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala, dia ini sudah sholat tapi caranya cepat. Kata Nabi, sholat yang cepat itu seakan-akan belum sholat. Ya namanya orang Arab Badui, orang Arab Badui. Sekalian subhanahu wa ta'ala, dia ulang lagi. Kalau tadi kan patas eksekutif ya, sekarang patas aja. Patas aja. Maksudnya bagaimana? Lebih pelan, ya lebih pelan daripada yang pertama. Sekalian subhanahu wa ta'ala, takbir, apa namanya, baca doa iftitah, kemudian Fatihah, baca surat, tapi masih cepat. Nah, terus selesai ringkas sholat selesai, itu diperhatikan oleh Nabi. Jadi Rasulullah ini memperhatikan. Ya ini masya Allah, sahabat Arab Badui ini itu sebenarnya apa namanya itu mewakili daripada kita. Jadi akhir zaman nanti itu akan ada orang sholat, yaitu apa? Satu, patas eksekutif, VIP. Yang kedua, akhir zaman nanti ada orang jamaah ini sholat apa? Patas. Sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala, selesai sholat oleh Rasulullah ini dipanggil lagi. Sahabat, sini. Ada apa ya Rasul? Sholli fa innaka lam tusolli. Wahai sahabatku, mbok sholat diulang lagi ya. Seakan-akan kamu ini belum sholat loh. Oh gitu ya Rasul? Iya. Akhirnya dia itu sholat lagi. Nah, sholat yang ketiga kalinya itu yaitu apa? Ekonomi tanpa AC Pak Haji. Ya kalau yang patas eksekutif kan ya AC blower kan itu. Yang patas saja ini ya AC. Ya tapi kecepatannya itu 80 Pak Haji. Kalau yang VIP itu 120. Nah, sekalian melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang sahabat Arab Badui, ya rajulun minal A'rab aja. Tidak disebutkan ini sahabat siapa enggak. Pokoknya rajulun minal A'rab. Seorang Arab Badui, ya salat yang ketiga, ya ini ekonomi.
Maksudnya bagaimana? Pelan-pelan. Takbir, i'tidal, Fatihah, kemudian baca surat, kemudian ruku juga tomaknina. Kalau yang pertama kedua tadi itu bablas saja, tabras aja. Sekalian subhanahu wa ta'ala, ketika salam oleh Rasulullah dibiarkan saja. Nah, para alim ulama fikih menjelaskan kenapa sholat yang ketiga secara istilah mobil kita itu adalah ekonomi, jalannya 60 Pak Haji, itu dibiarkan saja. Rasulullah tidak bilang good, enggak, diem aja. Kalau kita kan biasanya ngasih jempol Pak Haji ya, seandainya paling baiknya itu ya kita punya jempol 5, mau dikasih jempol 5 kok Pak Haji. Tapi kan biasanya cuma jempol 2 Pak Haji. Nah, sekalian subhanahu wa ta'ala, para alim ulama fikih menjelaskan berarti salat yang dikehendaki oleh Rasulullah ini cara yang ketiga, yaitu pelan-pelan penuh dengan nina. Nah, sekalian subhanahu wa ta'ala, dari riwayat ini para alim ulama fikih yaitu mengambil istinbat hukum bahwasanya sholat sendiri, sholat berjamaah. Ketika sholat berjamaah, Rasulullah bersabda, "Idza amma ahadukum falyukhaffif." Ketika kalian ditunjuk untuk jadi imam, berarti sholat fardu. Ya, falyukhaffif, sedang, ringan. Dalam riwayat, karena di dalam jamaah itu ya fihim kabirun, ada orang yang tua, saghirun, ada orang yang muda, dhaifun, ada orang lemah, maridun, ada orang sakit, dzul hajati, ada orang yang menahan hajat. Jangan sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala. Jadi para alim ulama fikih menjelaskan satu, sholat sendiri baik itu jamaah, baik itu fardu ataupun sunnah, jangan sekalian subhanahu wa ta'ala, disunahkan, dianjurkan, yaitu apa? Pelan-pelan, mengacu riwayat Aisyah. Sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala, di dalam riwayat Aisyah, suatu malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat berdiri. Saking lamanya sholat, seakan-akan Rasulullah itu berdiri terus. Saking lamanya berdiri Pak Haji. Kemudian sekalian subhanahu wa ta'ala, saking lamanya ruku, seakan-akan Rasulullah ini sholatnya rukuk saja. Kemudian sujud, saking lamanya sujud, seakan-akan sholat itu apa? Sujud saja. Ya. Kemudian duduk, saking lamanya duduk, seakan-akan yaitu apa? Sholat itu duduk saja. Jadi Aisyah ini melihat Rasulullah itu setengah melek, setengah tidur Pak Haji. Nah, sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala, dalam riwayat Aisyah ya, Rasulullah itu berdiri ya, itu kakinya itu sampai kapalan Pak Haji. Duduk Rasulullah juga kakinya sampai kapalan, membekas. Sujud, saking lamanya Rasulullah pun juga membekas sujudnya, tapi tidak jendol loh Pak Haji. Iya, itu kalau yang jendol itu jenis kulitnya itu. Ini mohon maaf ini. Ya, pokoknya ada bekasnya, gitu loh, ada bekasnya. Berarti sholat sunnah, sholat yang sunnah yang dikerjakan sendiri, Rasulullah Shallallahu itu memperpanjang. Di dalam kitab Hidayatul Hidayah, riwayat Aisyah, ya, aku tidak pernah melihat Rasulullah sholat malam Ramadan
ataupun di luar Ramadan tidak lebih daripada 11 rakaat. Nah, ini yang menjadikan dasar sholat tarawih. 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, 3 rakaat salam. Ya, dalam riwayat Aisyah Rasulullah mengerjakan sholat malam itu bukan rakaat salam, bukan 2 rakaat salam, bukan 2 rakaat salam, tapi langsung 4 rakaat salam tanpa tahiyat, Pak Haji. Tanpa tahiyat awal. Kalau tahiyat awal berarti sholat isya, sholat zuhur, ataupun sholat yaitu apa? Asar. Jadi 3 rakaat itu langsung. Ya, langsung. Ya, tidak ada tahiyat awal, tidak ada tahiyat akhir, kemudian salam. Begitu juga takbir yang kedua, 4 rakaat sekali salam. Begitu juga 3 rakaat witir sekali salam. Di akhir riwayat itu jangan tanya panjangnya dan bagusnya. La tas'al atwalahu wa ahsanahu. Jangan tanya panjang dan bagusnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu sholat sunnah malam standarisasi panjangnya adalah 50 ayat. Jadi 1 rakaat 50 ayat. Kalau 8 rakaat berarti 8 kali 50 berapa? 400. Berarti Al-Baqarah sama Ali Imran khatam. Nah, itu. Jadi sekalian Subhanahu wa taala riwayat ini kita sampaikan menjadikan dasar istinbat hukum bahwasanya satu sholat sunnah itu disunahkan yaitu apa? Pelan-pelan, lambat, ya lambat lama. Sekalian Subhanahu wa taala sebagaimana sholat tasbih, ya sholat tasbih, ya jadi sholat malam, sholat sunnah sekalian melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah itu disunahkan yaitu apa? Pelan. Riwayat Aisyah 4 rakaat sekali salam, 4 rakaat sekali salam. Riwayat Abu Hurairah ya, salatul lail masna. Salat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Riwayat Aisyah 4 rakaat sekali salam, riwayat Abu Hurairah 2 rakaat sekali salam. Berarti dua-duanya boleh. Yang 4 rakaat sekali salam boleh, 2 rakaat sekali salam juga boleh. Kembali kepada yaitu apa? Kebiasaan masing-masing. Saya sekali 4 rakaat, saya 2 rakaat. Dan sekalian melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama fikih menjelaskan dari 2 riwayat ini, satu, kalau sholat malam hendaklah dikerjakan yaitu apa? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Riwayatnya Abu Hurairah. Tapi kalau sholat sunnah siang seperti qobliyah duhur, ba'diyah duhur, qobliyah asar, sekalian melakukan Subhanahu wa taala ya, itu mengacu riwayat Aisyah yaitu apa? 4 rakaat sekali salam. Kadang-kadang ada jamaah kita sholat duhur 4 rakaat, sholat qobliyah duhur 4 rakaat sekali salam. Memang disunahkan seperti itu mengacu riwayat Aisyah ini untuk siang, riwayat Abu Hurairah untuk malam. Tapi juga diperbolehkan sholat sunnah malam itu 4 rakaat sekali salam. Loh, kok nggak ada ketentuan yang pasti, gimana itu? Sekarang kita kembali kepada usul fikih, Pak Haji. Dalam usul fikih ya, kerjakanlah sesuatu ketika tidak ada dalil yang melarangnya. La yadullu manhuhu. Jadi ketika tidak ada dalil yang melarangnya, berarti apa? Boleh. Sholat siang 2 rakaat, ada dalil nggak yang melarangnya? Nggak ada, berarti boleh. Sholat sunnah siang 4 rakaat sekali salam, boleh, karena tidak ada dalil yang melarangnya. Sholat sunnah malam
Ya, 2 rakaat sekali salam. Ada dasarnya riwayat Abu Hurairah, memang perintah Rasulullah. Begitu juga 4 rakaat sekali salam, riwayat Aisyah. Jadi sekali melakukan subhanahu wa ta'ala, karena semuanya ada sumbernya, berarti dua-duanya boleh. Nah, kalau dua-duanya boleh gimana? Oh, sekarang hari ini 2 rakaat sekali salam, 2 rakaat salam, besok 4 rakaat salam. Tidak. Ambillah salah satu yang diyakini. Jadi kalau jamaah sekalian itu biasa 4 rakaat sekali salam, ya sudah 4 rakaat sekali salam, jangan dirubah-rubah. Ini menunjukkan konsekuensi di dalam ibadah. Jadi dalam ibadah pun juga ada konsekuensi, komitmen dalam ibadah, namanya istiqomah. Itu ini kadang 2 rakaat salam, kadang 4 rakaat salam. Nanti malaikat bingung Pak Haji. Ini orang kok ngaco, gimana ini? Kadang kopi, kadang susu itu. Kadang teh Pak Haji. Iya, jadi komitmen. Ya, kalau bandrek. Itu Pak Haji. Nah, sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Istiqomah itu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Ya, ahabul a'mal indallah. Ini adalah istiqomah. Wa in qalla, walaupun toh sedikit. Amalan yang dicintai oleh Allah, amalan yang dicintai oleh Rasulullah itu istiqomah walaupun toh sedikit. Sedikit istiqomah lebih dicintai oleh Allah daripada banyak tapi sekali. Wah lah kalau gitu bagaimana? Kalau bisa itu banyak istiqomah, kan kalau bisa. Tapi kalau enggak sedikit, yang penting istiqomah. Jangan sekalian melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, al istiqomah khairun min alfi karomah. Seorang ulama besar ahli tasawuf namanya Junaid al-Baghdadi. Ya, bukan Junaid kita. Junaid al-Baghdadi. Ya, beliau menyampaikan ya dalam makalahnya al istiqomah fiddin. Istiqomah dalam mengamalkan agama khairun min alfi karomah, itu lebih baik 1000 keramat para wali. Nah, para wali itu diberi keistimewaan. Kalau kita cerita kisah-kisah para wali, wah itu di luar akal manusia semuanya. Yang menjadi pertanyaan, kenapa para wali itu kok diberi keistimewaan itu? Karena istiqomah di dalam ibadah. Ya, para wali sekalian subhanahu wa ta'ala ibadahnya itu istiqomah. Ya, istiqomah karena dengan keistiqomahan itulah diberikan kelebihan oleh Allah. Lah kita ini istiqomah aja belum, kepengen keramat, ya nggak dapat Pak Ani, nggak dapat, nggak bisa. Jadi para wali itu diberi kelebihan oleh Allah, dan itu tidak kehendak sendiri. Dan itu tidak minta, diberi. Ya, sekarang melakukan subhanallah. Para wali itu tidak minta, tapi diberi oleh Allah. Kenapa? Karena istiqomah di dalam ibadah. Wah, kalau gitu kita bisa menjadi wali, bisa. Diawali dari wali murid. Ya, kan bapak-bapak, ibu-ibu sudah mantan wali murid ini. Iya, sudah mantan wali murid itu. Iya, anaknya sudah jadi wali juga itu. Ya, sudah bercucung bercicit kan gitu. Jadi mantan berarti. Jadi sekalian melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi dalam kajian fikih, salat sunnah. Ya, salat sunnah. Jadi sekalian Subhanahu wa taala sendiri ya itu dianjurkan, yaitu apa? Pelan-pelan. Bagaimana? Yaitu apa? Riwayat tadi. Sekalian melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika sholat jamaah jangan seperti sholat sendiri. Ini sholat jamaah jadi imam suratnya Al-Baqarah sama Ali Imran Pak Haji. Waduh. Ya besok langsung turun SK Pak Haji. SK pergantian, bukan pemecatan Pak Haji, pergantian. Terus sekalian melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tadi sabda Nabi, "Idza amma ahadukum falyukhaffif." Ketika kalian ditunjuk jadi imam,
Berarti apa? Jamaah. Para alim ulama menjelaskan, paling ulama fikih menjelaskan bahwasanya ketika sholat berjamaah hendaknya dikerjakan dengan ringan. Ringan itu apa? Tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu lambat. Terus seperti apa? Ya sedang-sedang saja. Khairul umur awsatuha. Sekali bilakan subhanahu wa ta'ala, ya zuhur. Standarnya adalah yaitu apa? Alam nasroh, alam taroh, watini, ina angzalna, idza zilzilatil ardu zilzalaha, wal ainati dubha, al qari'ah sama ahlakumut. Ini standarisasi, itu standarisasi. Jangan sekalian milakan subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau mau sholat sendiri, sholat sunnah, terserah. Jangan sekalian subhanahu wa ta'ala mau sekian sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah ketika sholat malam, sholat sunnah, saking lamanya seakan-akan dalam riwayat Aisyah berdiri terus, rukuk terus, sujud aja, duduk aja. Makanya dalam sekali melakukan subhanahu wa ta'ala Rasulullah, dalam riwayat Aisyah pernah bertanya, ya Rasul, engkau adalah seorang nabi, seorang rasul, qad ghufirat, telah diampuni dosa-dosanya yang akan datang dan yang telah lewat. Ini riwayat Aisyah. Tapi ya Rasul, engkau sholatnya sampai membekas. Rasulullah menjawab, Aisyah, apakah saya enggak boleh kalau saya digolongkan hamba Allah yang pandai bersyukur? Afala akunu abdan sakura. Sekalian subhanahu wa ta'ala, Aisyah, apakah enggak boleh saya dikatakan orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat Allah? Oleh nikmat Allah. Inilah jawaban bijak hikmah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat Abu Bakar. Dalam riwayat Abu Bakar ketika perang Badar, Rasulullah itu sujud berdoa, ya, minta pertolongan kepada Allah sampai hampir semalam suntuk Rasulullah sujud berdoa. Selesai sholat, Abu Bakar bertanya, ya Rasul, alangkah lamanya ya Rasul. Ini Abu Bakar loh, Abu Bakar. Sekalian yang dimuliakan subhanahu wa ta'ala, yang mengamalkan amalan Rasulullah itu Abu Bakar, nggak ditambah, nggak dikurang. Pada zaman Abu Bakar itu sama dengan zaman Nabi. Enggak ditambah, enggak dikurang. Apa yang ada pada zaman Nabi, itulah zaman Abu Bakar. Itu pada zaman Abu Bakar. Nah, kalau zaman Umar mulai dalam masalah ibadah itu mulai ada, yaitu apa? Mulai tambahan-tambahan. Zaman Utsman mulai juga tambahan-tambahan. Yang tambahan itu tidak keluar daripada syariat, ya, dan tambahan itu yaitu apa? Yang tidak ada dalil yang melarangnya, makanya boleh. Nah, sekarang banyak tambahan-tambahan, tapi tambahan sekalian subhanahu wa ta'ala selagi yaitu apa? Tidak ada dalil yang melarangnya, monggo dipersilahkan. Tapi kalau ada dalil yang melarangnya, jangan. Sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali kepada permasalahan kami sampaikan ketika sholat sendiri, ya, sholat sendiri, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah, itu hendaknya fal yutawil, panjangkanlah sebagaimana riwayat Aisyah, riwayat Abu Bakar, dan tadi yaitu orang Arab Badui tadi. Tapi ketika sholat berjamaah, baik fardu ataupun sunnah, bukannya cepat, tidak, bukannya cepat, tetapi ringan. Ringan itu tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu lambat. Berarti apa?
sedang-sedang saja. Kata Nabi, khairul umur awsatuha. Sebaik-baiknya perkara itu adalah sedang. Salat sedang. Sedang itu tidak terlalu lambat, juga tidak terlalu cepat. Ada beberapa alasan Rasulullah menjelaskan. Karena di dalam jamaah, kalau sendiri ini kan sendiri. Kecuali sudah menjadi kesepakatan seperti semuanya hafal Al-Quran. Ya, sholatnya 2 juz, 3 juz, ini sudah kesepakatan. Terus sekalian melakukan oleh Allah SWT, kata Nabi di belakang itu ada yang tua. Mohon maaf, tua itu kepingnya pelan-pelan. Tapi di belakangnya lagi ada yang muda. Muda itu kepingin cepet. Makanya orang tua dengan orang muda ini kalau kumpul nggak ketemu, seperti orang jualan es sama jualan payung. Mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak, orang jualan es, jualan payung ini kalau ketemu nggak ngobrol Pak Anji, berantem terus. Kenapa? Kayak yang jualan payung doanya minta hujan, yang jualan es maka kalau ada jualan es sama jualan payung ngobrol itu masya Allah itu. Dua-dua orang ini kalau ketemu berantem terus itu. Makanya tidak pernah berjejeran. Yang jejeran itu kan jualan somai sama jualan cireng. Lihat di sekolahan-sekolahan itu. Kalau jualan es sama jualan payung jejeran, ini akan berantem terus Pak Haji. Baik, jamaah sekalian akan subhanahu wa ta'ala. Makanya ambil, yaitu apa? Jalur aman, yaitu apa? Sedang. Orang tua kepingin lambat, orang muda kepingin cepat, nah diambil sedang, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Ada orang sehat, ada orang sakit. Yang sehat kepingin cepat, yang sakit kepingin lambat. Kalau dua-duanya dituruti, waduh kacau. Akhirnya ambil tengah, sedang. Kemudian jamaah sekalian melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang kuat, ada orang lemah. Yang kuat kepingin lama, yang lemah kepingin pendek. Nah ini kalau diturutin semua ya kacau sholat kita, sholatnya ambil tengah. Kemudian jamaah sekalian subhanahu wa ta'ala, ada yang menahan hajat, ada yang tidak. Yang tidak menahan hajat kepingin yang lama, tapi kalau yang nahan hajat kepingin yaitu apa? Kepingin cepat. Iya. Sekarang melakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sholat sendiri Pak Haji? Boleh, tapi tidak mengikuti contoh Rasulullah kalau jamaah. Jadi sholat fardu, kembali, sholat fardu yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah berjamaah. Ya, kan rumah Rasul dekat, wajar jamaah. Oh tidak, dekat dan jauh tetap sholat fardu itu berjamaah, dekat ataupun jauh. Jadi sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala dalam kajian fikih ketika tidak ada udzur syar'i. Jadi sekalian melakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kajian fikih ya, sholat sendiri juga boleh kok secara fikih, tapi sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah itu adalah berjamaah. Nah, makanya ada orang bilang laki kalau sholat fardu kok di rumah itu perempuan. Ada betulnya Pak Haji. Kenapa? Karena zaman Nabi itu bapak-bapak ya, para sahabat itu sholat berjamaah di masjid. Nah bagaimana kalau ibu-ibu? Ibu-ibu itu dipersilahkan, disuruh juga tidak, dilarang juga tidak. Jadi ibu-ibu kalau mau sholat berjamaah di masjid ya, riwayat menjelaskan larangan nggak ada, perintah juga nggak ada. Kalau dilarang juga tidak, disuruh juga tidak, maka keluarlah hukum mubah. Apa itu mubah? Boleh itu silahkan, mau kerjakan silahkan, enggak juga tidak apa-apa. Dan sekalian subhanallah, kalau gitu ketika haji, ketika umroh, itu di hotel aja, ayo rugi. Awang dilipat gandakan 100.000 kok Bu Haji. Iya, sholat di Mekah itu dilipat gandakan 100.000 kali. Siapa yang pernah sholat 1000 rakaat Pak Haji? Nggak ada.
nggak ada yang kuat. Tapi dengan sholat di Mekah, dianjurkan di Masjidil Haram, di dalam. Kalau masih muat, kalau nggak muat, yang penting masih di tanah haram. Hotel itu masih tanah haram. Karena batasnya itu adalah Hudaybiyah kalau sana, kalau sebelah ya sana itu adalah yaitu Ji'aronah. Ji'aronah itu, Ja'ronah apa? Ada orang bilang Ja'ronah. Nah, itu batasnya itu Pak Haji. Batasnya itu kalau sudah masjid sana itu sudah biasa seperti Jeddah, biasa seperti tanah di kita itu, enggak dilipat gandakan. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau sholat fardu, sahabat sekalian Subhanahu wa taala, ya itu contoh Rasulullah adalah di masjid berjamaah. Bagaimana kalau sholat sunnah? Sholat sunnah berjamaah itu hanya ada 6. Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, sholat gerhana matahari, gerhana bulan, istisqa, dan sholat taraweh. Hanya ada 6. Sholat sunnah yang disunahkan berjamaah itu hanya ada 6 Pak Andi. Bagaimana sholat tasbih berjamaah? Ya, sholat tasbih berjamaah, sholat duha berjamaah, sholat sholat malam tahajud berjamaah. Tidak dilarang, tidak disuruh. Berarti apa? Boleh. Seperti di sekolahan-sekolahan di pondok pesantren itu sholat malam berjamaah. Sekolahan-sekolahan sholat duha berjamaah. Bagaimana hukumnya? Boleh. Boleh itu tidak dilarang, tidak disuruh. La yu'mar wa la yunha. Tidak dilarang juga tidak disuruh. Berarti apa? Boleh. Tetapi untuk pendidikan dianjurkan. Contoh, anak-anak sekolah sholat duha suruh sendiri-sendiri Pak Haji. Wah, ke kantin. Ini mohon maaf ini, yang guru lebih paham itu. Ini jam istirahat jam 9. Jam 9 istirahat Pak Haji sampai setengah 10. Diumumkan untuk sholat duha di masjid. Oh, melipir. Iya, melipir. Begitu juga di pesantren Pak Haji. Bangunin jam 3 untuk sholat tahajud. Oh, balik doang. Ya, balik doang. Tidurnya di masjid, di aula, ke kamar tidur lagi. Kalau nggak berjamaah, makanya kalau untuk pendidikan lebih dianjurkan. Selain sahabat sekalian melakukan 6 tadi itu boleh, ya mau berjamaah monggo, nggak pun juga nggak apa-apa. Tapi kalau yang 6 tadi itu dianjurkan berjamaah. Ya kalau berjamaah yang imam ya imaman, makmuman ya makmuman, itu. Nah, sahabat sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala, yang terakhir kita mohon kepada Allah, semoga Allah ta'ala diberikan kekuatan untuk mengamalkan dan menyampaikan. Amin Allahumma amin. Allahumma ja'alna muqimas shalah. Ya Allah, jadikanlah kita orang-orang yang selalu mendirikan sholat. Amin Allahumma amin. Baik, sekalian subhanahu wa ta'ala, waktu sudah menunjukkan jam sekian, masih ada waktu. Kalau kita mengacu waktu isyraq itu adalah jam 6 lewat